A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Mari kita kalau ingin menyaksikan kebesaran Allah, ada seseorang hamba Allah yang diberikan kemampuan, keahlian, skill bisa mengukir Al-Quran besar, Al-Quran yang ada di kota Palembang, yang diukir dari kayu jati 30 juz, dari Al-Baqarah, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, komplit, tidak ada yang tertinggal. Nah, inilah salah satu kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang Allah tunjukkan bahwa manusia itu betul-betul ada yang bisa mengukir Al-Quran itu dari kayu. Kalau dari zaman dahulu di Al-Quran ditulis mungkin dari pelepah korma atau dari tempat-tempat yang lain di batu, itulah yang dinamakan suhuf. Tapi sekarang ada ternyata yang bisa membuat Al-Quran diukir dari kayu jati 30 juz yang ada di kota Palembang di daerah Gandus. Oleh karena itu mari kita melihat ke sini, berkunjung. Banyak sekali saudara-saudara kita yang lainnya setiap hari berkunjung ke tempat ini karena penasaran, ingin menyaksikan apakah ini benar ada, apakah ini cuman sekadar cerita saja. Tetapi setelah saya menyaksikannya dengan teman saya yang sedang duduk itu, maka benar-benar ini Al-Quran besar. Oleh karena itu, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah, dibocorkan oleh Allah dalam suratnya 15, surat Al-Hijr, ayatnya 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya Al-Quran ini kamilah yang menurunkannya dan kamilah yang menjaganya. Cara Allah menjaganya Al-Quran, kenapa Allah katakan kami? Apakah Allah itu banyak? Tidak, Allah itu satu. Caranya Allah tuh, malaikat Allah yang menjaganya, orang-orang yang beriman menjaganya, dan banyak orang yang hafiz Quran. Nah, sekarang ini banyak sekali ada pesantren-pesantren hafiz Quran. Demi apa? Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, untuk menjaga kesucian Al-Quran, untuk menjaga Al-Quran ini betul-betul dari Allah, tidak ada yang bisa merubahnya. Al-Quran tidak bisa dirubah, tetapi Al-Quran bisa merubah karakter manusia. Al-Quran bisa merubah kehidupan manusia. Tadinya dia mungkin dari biasa menjadi luar biasa. Tadinya mungkin orangnya pemarah, dengan dia banyak belajar Al-Quran, banyak memahami Al-Quran, banyak dia menghafalkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, yang mengamalkan isinya. Tadinya dia jadi pemarah, akhirnya jadi pemaaf. Oleh karena itu tidak ada ruginya, dan sangat beruntunglah bagi orang yang sudah banyak mempelajari Al-Quran. Al-Quran ini kalau kita lihat dalam suratnya Al-Baqarah, ayatnya dari 1 sampai dengan 5, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Oleh karena itu Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka juga beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad, Nabi kita Rasulullah SAW, dan beriman juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran
maka mereka itulah yakin seyakin-yakinnya akan adanya akhirat. Oleh karena itu, orang yang sedang mengamalkan yang ini, yang pertama tadi iman kepada yang gaib, mendirikan sholat, setiap dapat rezeki dia keluarkan infaknya, dan beriman kepada Al-Quran, beriman kepada yakin seyakin-yakinnya dengan adanya Al-Quran, maka kata Allah, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang menang di dunia, menang di akhirat, untung di dunia, untung di akhirat. Bahkan ada lagi dikatakan dalam suratnya Fatir, surat 35, ayatnya dari 29 sampai 30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatsluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu ngaji, baca Quran, baca artinya, pahami, hayati, amalkan. Kemudian setelah dia baca Quran, pahami, hayati, amalkan, orang itu waqamus shalah, dia mendirikan sholat. Setelah dia sholat, paling kurang sholat yang 5 waktu, dari zuhur, asar, isya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Setelah itu dia sudah melaksanakan sholat 5 waktu itu, kemudian dia setiap dapat rezeki dia keluarkan infaknya. Maka kata Allah tadi, saya ulangi, innallazina yatsluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Jadi dia setelah dia baca Quran, kemudian dia sholat, kemudian dia infak setiap dapat rezeki, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, maka kata Allah, hadiah dari Allah, yarju natijaratan lan tabur. Kalau sudah dia mendapatkan rezeki, dia mau usaha apa saja, dia akan pasti untung. Seperti orang yang di sini, penjaganya di sini dia jualan tas, jualan apa mukena, jualan peci, jualan baju, dan masih banyak lagi jualan-jualan yang di sini. Kalau dia mengamalkan yang 3 tadi, insya Allah dia akan selalu beruntung. Termasuk juga penjaga-penjaganya yang di sini, yang dia selalu berusaha untuk menjaga petugas-petugas yang ada di sini, baik security-nya dan yang lainnya, maka itu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini kita akan menanyakan kepada security-nya, menanyakan siapa pendirinya, siapa siapa yang meresmikannya. Oleh karena itu juga kita lihat orang-orang yang berduyun-duyun datang naik tangga, ini dia di lantai 2 untuk menyaksikan betapa kebesaran Allah yang telah membuat hambanya, menjadikan hambanya bisa menciptakan, mengukir, dan dengan keahliannya dia bisa memahat kayu dengan bentuk Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, di mana saja Anda berada, silakan kalau ingin melihat keasliannya, melihat kemurniannya, melihat kebesaran Allah, dia mengutus hambanya sehingga ada seseorang yang bisa membuat Al-Quran. Nah, di sini kita lihat bahwa banyak sekali ibu-ibu yang hadir berkunjung ingin menyaksikan. Tadi dari bawah sampai ke atas ada yang berfoto-foto, ada yang selfie, ada yang ingin melihat betul-betul. Nah, ini kita lihat banyak sekali yang ingin berkunjung. Tapi tadi juga di bawah ini Al-Quran bisa diputar-putar, ini bisa bolak-balik dalam satu lembarnya ini bisa 1 lembar. Di belakangnya juga 1 lembar. Nah, oleh karena itu ini saya posisinya berada di lantai 2. Di lantai 2, mari kita lihat. Nanti di lantai 1 juga ada, ini di lantai 2 juga ada, dan penuh. Al-Quran ini dari kayu dibuat, diukir oleh seseorang. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini ada teman saya yang menemani saya melihat juga, dia dengan takjub melihatnya betapa indahnya Al-Quran. Ada beberapa orang teman saya. Nah, di belakang itu ada juga ibu-ibu yang datang membawa anaknya, sehingga anaknya juga melihat, meskipun dia kecil berlari tapi nanti akan
masuk ke dalam hatinya. Oh, ternyata saya dulu masih kecil diajak oleh ibu saya melihat kebesaran Allah, sehingga ada seseorang hambanya yang bisa membuat ukiran Al-Quran yang besar ini. Mudah-mudahan dengan perkunjungan kita di tempat ini mendapatkan keberkahan. Saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.